Siapa apalagi khalaqa telah menciptakan ialah Rabbuka al-insana kepada seorang manusia. Siapa apalagi khalaqa telah menciptakan ialah Rabbuka yaitu Allah al-insana kepada seorang manusia. Yang mana manusia ini menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakilnya Allah. Manusia ini, malaikat nggak bisa menjadi wakilnya Allah, jin nggak bisa menjadi, nggak bisa. Yang menjadi wakilnya Allah, naibnya Allah, manusia. Jadi jangan terlalu saya ini banyak dosa hina, jangan terlalu begitu. Karena apa? Kita ini khalifahnya Allah, kita ini khalifahnya Allah, naibnya Allah. Jangan terlalu ketawaduan, jangan. Kalau begitu nanti putus asa kalau begitu. Jangan. Kita ini khalifahnya Allah. Nah. Siapa apa lagi? Sampai mana sih? Siapa apa lagi? Khalaqa telah menciptakan ialah Rabbuka Allah al-insan kepada manusia. Wa khassa memberikan istimewa ialah Allah pada insan min umumil akwan dari umumnya seluruh makhluk. Bimazidil in'am dengan tambahnya memberikan nikmat wal ihsan dan berbuat baik. Wa khassa dan telah memberikan istimewa ialah Allah kepada insan min umumil akwan dari umumnya seluruh makhluk. Dengan apa istimewanya? Bimazidil in'am dengan tambahnya memberikan nikmat wal ihsan dan berbuat baik. Makna sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa telah menciptakan Allah pada insan, Muqaddara dan telah mentakdirkan ialah Allah wujudahu pada wujudnya insan min alakin dari segumpal darah. Jadi maka perlunya orang makan minum rezeki yang halal, karena rezeki yang halal, minuman yang halal ini akan Allah proses dalam badan kita menjadi sperma. Senggama kita dengan istri kita, sperma masuk ke dalam rahim istri. Ini cikal bakal manusia kan. Maka makanlah yang halal, minumlah yang halal, karena akan jadi sperma ini. Jadi darah, jadi sperma. Senggama dengan istri, tertuanglah sperma itu akan jadi manusia. Wa khassa dan telah berikan istimewa khusus ialah Allah pada insan min umumil amkan dari umumnya seluruh makhluk-makhluk. Bimazidil in'am dengan tambahnya memberikan nikmat wal ihsan dan berbuat baik. Ma'ana sesungguhnya Allah khalaqa telah menciptakan Allah pada insan wa qaddara dan telah mentakdirkan mengira-ngira Allah wujudahu kepada wujudnya insan min alakin dari segumpal darah yang dulunya sperma. Sperma itu dulunya makanan yang kita makan. Ai dima'in dengan arti beberapa darah, maklukatin yang mengental, mustardalatin yang dianggap hina. Hina dong. Sperma kan hina kan. Dulunya kita kan sperma, semua kan hina kan, kotor, keji, artinya kotor. Dimain dengan itu beberapa darah, maklukatin yang menggumpal sebagai darah, mustardalatin yang dianggap hina, mukawwanatin yang diwujudkan min mani dari merma, dari sperma, mardulin yang dihinakan. Mukawwanatin yang dibikin, yang dicipta oleh Allah min mani dari mani, mardulin yang dihinakan. Mani kan hina. Mukawanin yang diwujudkan minad dami dari darah al-masfuhi yang menggumpal, minad dami dari darah al-masfuhi yang menggumpal. Darah ini dulunya al-mutakawwini yang wujud, yang berada min ijra'il aghdhiyati dari berjalannya beberapa
makanan sarapan pagi. Kita makan sarapan pagi, akhirnya kan jadi darah. Darah diperas jadi mani. Al-mutakawini yang maujud ialah damil masfuh min ijra'il akhdiyati, dari menjalankan beberapa makanan pagi, sarapan pagi diproses oleh Allah dalam tubuh kita, dalam tubuh istri kita, terus menjelma menjadi setetes mani. Katanya abahnya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Idris itu seorang zahid, seorang yang sangat zuhud. Ya khalwat di tepi sungai. Enggak, khalwat di tepi sungai. Kalau di tepi sungai lama-lama lapar, ada delima yang ke bawah air. Hanya ditangkap, lama-lama puasa kan untuk buka puasa. Lama-lama sadar, loh, ini delimanya siapa? Sangin zuhudnya dia dari sungai ke sungai ngeruntuh, sampai ke tepi sungai ada rumah, ada delima. Ini delimanya siapa? Delimanya saya. Barangkali yang kentir, yang mengalir sungai itu punya antum. Mungkin. Gimana? Saya makan. Saya minta maaf, minta halalnya. Harganya berapa? Nggak akan dimaafin. Berapa harganya? 1.000, saya beli 10.000. Asal dimaaf. Nggak dimaaf. Ini bagaimana? Kamu minta dimaafin? Iya. Syaratnya nikah dengan anak kecilku. Nah, gitu. Nah, nikah. Lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Idris. Jadi yang punya diri itu ngerti, ini orang banget solehnya ini. Orang yang banget solehnya ini. Wa ba'dama amara nusunnya memerintahi Allah Subhanahu wa taala habibahu, kepada kekasihnya Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dama amara, dan sudahnya olehnya memerintahi Allah Subhanahu wa taala habibahu, kepada kekasihnya Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil qiraati, dengan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bil qiraati, dengan membaca, wa ta'didil asma, dan menghitung-hitung nama-nama Allah, wa ihsa'aha, dan menghitung-hitung asma. Bil qiraati, dengan membaca, wa ta'didil asma, dan menghitung-hitung nama Allah, wa ihsa'aha, dan menghitung-hitung asma. Amara, menyuruh ialah Allah pada habibahu bil qiraati, dengan membaca sanian, di dalam ambalan yang kedua. Amara, menyuruh ialah Allah habibahu, pada kasih Allah itu Nabi Muhammad, menyuruh bil qiraati, dengan membaca sanian, kan dua kali itu perintah Iqra, kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian nanti baca Iqra wa rabbukal akram. Itu Iqra-nya kan dua kali. Sanian, di dalam amalan kedua, li ta'amuli, karena merenung, wa tadabburi, dan merenung, fi ma'aniha, di dalam makna-maknanya asma. Ta'amuli, karena merenung, wa tadbiri, dan wa tadabburi, dan merenung. Ta'amuli, karena mengangan-angan, wa tadabburi, dan merenung, fi ma'aniha, di dalam makna-maknanya asma. Wal istiksyafi, dan membuka, an fahawiha, dari beberapa makna pokoknya asma, wa marmuzatiha, dan makna isyarahnya asma. Jadi ada fahwa, ada marmuz. Makna yang asli namanya mantuk, makna yang marmuz namanya makna yang diisyarahi. Seperti contoh begini, 5 kali 5 25, ini namanya fahwa, namanya mantuk. 5 kali 5 adalah 24 ditambah 1. Nah, ini namanya marmuz. Mafhum namanya.
Jadi bahasa Arab yang mulia ini itu ada begitunya. Jadi misalkan Imam Abu Hanifah ditanya 5 kali 5, jawab 25. Namanya mantuk. Benar kan? Benar. Imam Malik ditanya 5 kali 5 berapa? 24 ditambah 1. Dengar? Masih ditanya 5 kali 5 berapa? 26 dikurangi 1. Muhammad tanya 5 kali 5 berapa? 27 dikurangi 2. Jadi khilaf itu lafzi. Yang khilaf maknanya tidak. Maka di sini antara fahwa dan marmuz, antara mantuk dan mafhum. Maka di dalam kitab Taisirut Tahrir itu lautan usul fikih Hanafi dengan lautan usul fikih Syafi'i itu bertemu. Jadi akhirnya khilaf antara Imam Syafi'i dan Hanafi itu khilaf lafzi, maknanya enggak khilaf. Maknanya enggak. Itu betapa hebatnya Al-Quran dan Sunnah. Hebat. Jadi enggak perlu ada perselisihan dijadikan permusuhan, enggak perlu. Dijadikan perbendaharaan pengetahuan. Maka umat itu sekarang pegang tiga mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Supaya apa? Supaya tidak asabiyah. Syafi'i saja asabiyah. Hanafi disalahin, Maliki disalahin, ya kan? Saya enggak suka. Kenapa? Ternyata itu khilaf itu lafzi. Amalan itu. Khilaf itu lafzi. Tidak khilaf lafzi wa ma'nawi, tidak. Ma'nawinya enggak khilaf. Mereka itu punya aghrad, punya tujuan untuk menjaga syariat. Antara Hanafi, Maliki, Syafi'i punya tujuan untuk menjaga syariat. Sangin luasnya Al-Quran dan Sunnah, maknanya begitu luas. Maka ada yang fahwa, ada yang marmuz. Wal istiksyafi, dan membukaan fahawiha dari beberapa makna-makna pokoknya asma, wa marmuzatiha, dan makna-makna isyarahnya asma. Faqala Allah iqra, katalah kamu Muhammad, qira'ata tadabburin, dengan bacaan yang merenung, wa tama'ukin, dan memperdalam. Qira'ata tadabburin, dengan bacaan merenung, wa ta'amukin, dan memperdalam, wa istiksyafin, dan membuka alamat makna-makna fi matawiha, di dalam beberapa lipatan-lipatan, makna-makna lipatan asma, minal badai, dari beberapa makna-makna yang indah, wal gharabi, dan makna-makna yang aneh, al-maudu al-mudaati, yang dititipkan fiha, di dalam asma. Ini baginda Muhammad itu diberi akal 99. Hampir sempurna. Jadi Allah menciptakan akal ini di dalam ulama sufi ini, ya, di dalam ya, sebenarnya itu muaranya dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim, dari muara ini. Jadi Allah menciptakan akal itu 100 juz. Itu yang 99 diberikan pada Nabi Muhammad. Berarti tinggal satu dipecah menjadi 10. Tapi telungnya kan kecil-kecil kan. Nah, yang 9 diberikan para nabi dan para rasul dan orang-orang yang ulama besar lah, wali kutub. Tinggal satu kan, satu kecil, satu dipecah lagi jadi 10. Satu yang kecil tambah kecil ini, yang 9 itu orang-orang yang cerdas. Berarti kita ini seperberapanya Rasulullah. Ada masih berupa ion tadi. Iya. Ion. Jadi sholatnya Rasulullah itu 99 2 kali sholatnya kita. Masya Allah. Kita sholat gitu kan? Kita itu 1/10 99. Berarti 99 2 kali kita sholat duhur, itu Rasulullah sholat. Tapi kalau niat iktibar, niat dong iktibaran salah. Ya harus niat, tapi ya kan
kecil kok. Ya kan akal kita kecil. Nggak makan istri saya. Tuh. Maka kita mengetahui nama Allah sekian-sekian. Tuh Rasulullah tuh 99 kali 2 dalam mengetahui nama-namanya itu. Berapa ratus ribu atau berapa juta itu. Tuh. Terus kayak sholat khususnya Rasulullah dan khususnya kita tuh Jauh. Kayak Iya, perimbangannya 99 kali 2 dong. itu berapa? Berarti kan 100 berapa itu? 187 ya? Nah. 84 ya? Nah, itu. Jadi kita sholat 184 itu Rasulullah satu kali itu. Dahsyatnya. Padahal beliau udah dijamin masuk. Kata Rasulullah, apakah saya nggak boleh? Kalau itu ya Allah, kita nggak bisa sama soalnya ya Allah, ya Allah. Nah, begitu juga cinta kasihnya Rasulullah kepada kita. Iya, 180 cinta kasihnya itu. Jadi Rasulullah itu tuh, cinta kasih sekali kepada kita itu nggak dibayangin itu. Karena super power manusia. Karena Rasulullah kan super power manusia. Sayyidul Anbiya, Sayyidul Khalqi. Wastiksyafin, dan membuka alamat atas makna. Makna fi matawiha, di dalam makna-makna lipatan-lipatan asma, minal badai, dari makna-makna yang indah, wal ghoraibi, dan makna-makna yang aneh, al mudaati, yang dititipkan oleh Allah fiha, di dalam asma. Maka ceritanya katanya Sayyid Abdul Aziz bin Maulana Mus'ad Tabbaktu wali kutub. Beliau waktu awal-awal mau menjadi wali kutub itu, beliau wiridannya di lantai 2. Lantai 1 wiridannya di atas. Setiap hari jatuh 100 kali. Akan datangnya langsung tunggu. Naik tunggu. 100 kali jatuh. Kalau enggak, bukan manusia, sudah mati ini orang. Hari 100 kali jatuh. Datangnya sifat khutbaniyah itu mempraktekkan. Sehingga beliau coba panjenengan jalan sepatu, jalan. Ini orang teriak-teriak semua, saking indahnya. Rasulullah jalan, mempraktekkan. Rasulullah kalau jalan begini, saking ajibnya Rasulullah jalan. Teriak-teriak kok mau pada pingsan. Beliau mempraktekkan Rasulullah jalan. Itu begitu ternyata itu. Luar biasa sekali. Karena Rasulullah basyarun la bal huwal kal yaquti bainal. Iya memang. Iya. Wala tandur, jangan kau lihat Muhammad ila koni, kepada adanya engkau Muhammad ummiyan, itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Wala tandur, jangan kau lihat Muhammad ila koni, kepada adanya engkau ummiyan, itu tidak bisa baca. Jadi Rasulullah enggak boleh. Saya kan ummi. Wah, nanti kecil hati. Enggak boleh. Wala tandur, kau jangan lihat kau Muhammad ila koni, kepada adanya engkau ummiyan, itu tidak bisa baca tulis. Lasta, katanya kau bukan min ahli imla, dari ahlinya orang yang bisa menyampaikan terus ditulis, itu namanya imla. Jangan melihat itu. Rabbuka, adapun Tuhanmu Muhammad al-akram, itu Tuhan yang paling mulia, al-kamilul karamati, yang sempurna kemuliaannya, wal hidayati, dan sempurna hidayahnya, li arbabil inayati, bagi orang-orang yang mempunyai kesungguhan. Ternyata kesungguhan kita dalam ibadah, dalam iman Islam juga, itu petunjuk dari Allah juga. Kadang-kadang orang itu sudah beruban, tapi nggak pernah sungguh-sungguh dalam iman, nggak pernah sungguh-sungguh dalam Islam, nggak pernah sungguh-sungguh dalam ibadah. Atau orang suluk dalam toreko, nggak pernah sungguh-sungguh dalam toreko, mengerjakan doang. Jadi iya, hatinya itu keras. Kalau orang Jawa itu hatinya melampak kempus, atau apa ya? Melampak kempus itu, ya nggak sungguh-sungguh lah. Itu main-main. Ya main-main, nggak sungguh-sungguh, main-main. Naudzubillah. Al-kamilul karamati,
dengan hati yang sempurna kemuliaannya, wal hidayati, dan sempurna hidayahnya. Tapi untuk siapa? Di arbabilin, nanti bagi orang-orang yang mempunyai kesungguhan. Maka kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kau berikan hidayah kepada kami. Bila bertanya, kau minta hidayah atau minta dunia? Nah, kau minta hidayah atau minta dunia? Nah, kadang-kadang berbohong, mintanya hidayah, mulutnya, hatinya mintanya dunia. Berbohong. Bukan arbabilin ayah itu, bukan. Dunia. Bukan arbabilin ayah itu, bukan. Nah ini. Dunia terus masih gimana sih? Masih pengen makan, masih pengen yang lain deh. Jadi maka kita ingin menjadi orang alim, ini sudah fitnah. Kita ingin menjadi wali kutub, ini sudah fitnah. Ini supaya besar wibawa, ini sudah fitnah semua itu. Fitnah itu. Jadi orang yang paling cinta kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling istiqomah membela Rasulullah, ini kan sudah bagaimana? Ya yang terbesar, ya yang disegani, ini sudah fitnah semua. Bukan inayah itu. Sudah al-fitan. Apalagi orang bodoh sering ngimami, wah hancur lebur itu. Lari, udah bahaya, jangan lari duduk. Bukan. Sudah. Wallahu a'lam.